Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Perkenalkan nama saya Mahyuda Fatkul Yakin. Saat ini saya sedang menempuh kuliah S2 di Universitas Logistik dan Bisnis Internasional. Pada video ini saya akan menjelaskan asesmen tengah semester saya pada mata kuliah Sistem Logistik dan Supply Chain Management, di mana dosen pemateri saya Bapak Profesor Dr. Insinyur Agus Purnomo, Magister Teknik, Chartered Member of Institute of Logistics and Transportation. Pada video ini saya juga mendapatkan topik tentang mass personalization. Baik, saya akan langsung saja masuk ke materi, di mana untuk mass personalization ini nanti akan saya bagi menjadi tiga sesi. Yang pertama adalah terkait deskripsi mass personalization, yang kedua adalah relevansinya terhadap masa depan logistik, dan yang ketiga adalah ringkasan dan trend overview. Jadi untuk di sesi pertama mengenai deskripsi, sebenarnya mass personalization ini adalah strategi di mana perusahaan menggunakan data pelanggan ya. Jadi data pelanggan di sini adalah seperti lokasi, riwayat pembelian, preferensi, dan perilaku dari pelanggan itu sendiri, yang dimana ini untuk menghadirkan produk, layanan, atau pengalaman yang sangat dipersonalisasi bagi tiap individu, tetapi tetap pada skala besar. Berbeda dengan customization, di mana pelanggan sendiri memilih atribut dari produk. Jadi misalnya seperti warna, ukuran, fitur, itu kalau customization kan berarti langsung dia secara personal, tapi ini adalah secara umum. Jadi gimana perusahaan atau platform yang secara proaktif menyesuaikan penawaran berdasarkan analisis data, sehingga pelanggan mendapatkan rekomendasi atau produk yang paling relevan tanpa harus memilih manual. Tujuan mass personalization adalah memberikan pengalaman konsumen yang terasa lebih personal dan relevan, meningkatkan kepuasan dan nilai bagi pelanggan sambil mempertahankan efisiensi dan skala produksi seperti mass production. Secara praktisnya, ya ini bisa diterapkan baik di domain digital ya, di mana contohnya untuk domain digital ini seperti rekomendasi produk di e-commerce, konten, kampanye pemasaran, dan untuk di fisiknya itu contohnya ya seperti produk dengan pengaturan tertentu atau unik, manufaktur on demand seperti itu. Nah, untuk yang membedakan aspek antara customization dengan mass personalization, yaitu siapa yang memilih, untuk customing itu adalah pelanggan secara aktif. Tapi sedangkan untuk mass personalization itu adalah sistem atau perusahaan berdasarkan data pelanggan atau histori transaksi selama pelanggan tersebut melakukan transaksi suatu barang atau suatu produk tertentu. Untuk tingkat partisipasi pelanggannya, kalau untuk customization itu dia tinggi ya, di mana pelanggan mendesain sendiri produk atau layanan mereka sebagian. Sedangkan kalau untuk mass personalization dia minim, di mana pelanggan tidak perlu memilih opsi. Jadi sistem yang menentukan. Untuk skalanya, kalau untuk yang customization dia tetap efisien, terutama di mass customization jika diproduksi modular atau build to order. Jadi pesanan itu sesuai dengan orderan dari si customer. Sedangkan kalau mass personalization dia itu dirancang agar bisa diterapkan dalam skala besar dari hasil data yang sudah terkumpulkan. Nah, untuk relevansi masa depan logistik, di sini ada tiga komponen. Yang pertama adalah tailored logistic service atau layanan logistik yang disesuaikan. Nah, strategi bagi penyedia logistik B2B atau B2C untuk menyesuaikan penawaran mereka berdasarkan kebutuhan dan preferensi unik setiap pelanggan. Tujuannya adalah untuk meningkatkan daya saing, mempertahankan pelanggan, dan berpotensi meningkatkan pendapatan dari layanan bernilai tumbuh. Poin penting dari apa dari tailored logistic service ini adalah yang pertama adalah apa yang dicari pelanggan. Jadi pelanggan yang pada saat ini tuh menuntut layanan logistik itu yang bisa melayani semuanya dari satu penyedia. Jadi tidak hanya yang bersifat logistik pengiriman barang dan ataupun misalkan layanan untuk custom bea cukai dan lain-lain ya. Jadi mereka tuh mengharapkan layanan tambahan seperti logistik balik, manajemen e-commerce-nya, dan analitik juga. Nah, untuk yang kedua, personalisasi saat ini ya. Jadi perusahaan-perusahaan logistik pada saat ini tuh juga sudah melakukan personalisasi di tingkat dasar untuk hubungan B2B. Seperti menyelesaikan layanan berdasarkan industri. Ya, contohnya adalah personalisasi analisis risiko dari supply chain menggunakan analisis prediksi AI dan API. Dan yang ketiga adalah peluang B2C yang lebih besar. Jadi ada peluang besar untuk personalisasi B2C dengan memanfaatkan data pelanggan yang luas.
Contohnya, jika riwayat pelanggan menunjukkan pilihan untuk opsi ramah lingkungan seperti kemasan daur ulang, maka penyedia logistik dapat secara proaktif merekomendasikan opsi lain yang ramah lingkungan seperti pengiriman karbon, menggunakan bahan karbon gitu ya. Jadi permintaan pelanggan itu adalah prioritas utama untuk transformasi di sektor logistik, di mana dari data yang ada 91% perusahaan mengakui terkait hal itu ya. Jadi dengan mengambil alih supply chain end to end, penyedia logistik mendapatkan visibilitas total atas requirement dari end customer yang memungkinkan mereka menawarkan program yang lebih disesuaikan di masa depan. Nah, untuk yang kedua, itu ada enabling B2B customer agendas atau aktivasi agenda pelanggan B2B ya. Jadi ini merupakan peran dari penyedia logistik dalam mendukung produsen dan pengecer yang menerapkan teknik personalisasi massal untuk meningkatkan kebutuhan pelanggan B2B maupun B2C. Ini menuntut penyedia logistik untuk menawarkan rangkaian penawaran yang lebih baru dan lebih luas kepada pelanggan B2B mereka. Nah, untuk poin pentingnya di enabling B2B customer agendas ini, yang pertama adalah mendukung pemenuhan pesanan yang dipersonalisasi. Jadi, penyedia logistik nantinya akan memerlukan inventaris yang lebih banyak produk di satu lokasi untuk pemenuhan pesanan yang cepat. Contohnya seperti pemesanan obat secara sentralisasi. Jadi yang biasanya customer itu dia pesan di misalkan katakanlah obat A dia di tempat di farmasi A, obat B dia di warehouse B, obat C dia di warehouse C. Nah, ini bisa dimungkinkan untuk bisa digabung jadi sentralisasi ya. Jadi satu warehouse untuk bisa menangani semua obat. Untuk yang kedua ada layanan pengiriman yang lebih cepat dan berkelanjutan. Jadi di sini ada peningkatan tekanan dari pelanggan B2B untuk menawarkan layanan pengiriman yang lebih berkelanjutan. Misalnya pengemasan yang lebih ramah lingkungan, terus lebih cepat pengirimannya. Nah, hal ini didorong oleh konsumen-konsumen yang sekarang pada zaman sekarang ini ya ada Gen Z yang bersedia membayar lebih untuk barang-barang yang berkelanjutan. Dan yang ketiga, memperluas opsi pengiriman. Jadi pengecer atau customer ini nanti diperkirakan akan menawarkan lebih banyak opsi pengiriman berdasarkan kebutuhan dan data demografi pelanggan. Nah, khususnya kayak seperti di Indonesia nih ya, seperti yang sudah dilakukan di marketplace digital. Contohnya kan seperti ya, tarif murah untuk lokasi tertentu, ada tarif premium misalkan same day service, pengantaran yang fleksibel bisa diantar atau diambil atau bisa diserahkan kepada tetangga dan lain-lainnya. Jadi logistik itu harus mengembangkan kapabilitas layanan untuk memenuhi permintaan pengecer ini. Karena pengecer akan mencari mitra logistik lain jika mitra saat ini tidak dapat memenuhi permintaan yang berkembang. Ya, secara keseluruhan, untuk tetap kompetitif dan mempertahankan pelanggan, perusahaan logistik dipaksa memang harus memperluas kemampuan layanannya. Mulai dari memungkinkan ruang inventaris yang lebih banyak hingga memastikan pengiriman last mile yang lebih cepat. Logistik yang responsif terhadap personalisasi adalah kunci untuk tetap relevan. Nah, yang ketiga itu adalah AI driven customer experience atau pengalaman pelanggan berbasis AI. Jadi ini mengacu pada penggunaan kecerdasan buatan atau AI untuk memanfaatkan data pelanggan yang detail untuk menciptakan rekomendasi internal dan hal apa saja yang dihadapi pelanggan sehingga menghasilkan tingkat personalisasi yang ditingkatkan dalam layanan logistik. Nah, untuk poin penting di AI driven customer experience ini yang pertama, peningkatan personalisasi. Jadi, peningkatan kemampuan AI dan aksesibilitas AI ini diharapkan meningkatkan personalisasi secara signifikan. Terus yang kedua, terkait akses data. Jadi, perusahaan e-commerce dan retail saat ini memiliki akses terbaik nih di data konsumen karena memang mereka sudah punya data yang sudah data mentah dan bisa dikelola seperti riwayat pembelian, interaksi media sosial yang memungkinkan si e-commerce ini dia bisa memberikan profil pelanggan secara akurat. Yang ketiga adalah rekomendasi. Ya, jadi penyedia layanan dapat memanfaatkan analitik canggih untuk secara proaktif merekomendasikan penawaran layanan berdasarkan profil pelanggan. Ya, jadi AI diperkirakan akan menjadi begitu canggih di masa depan sehingga personalisasi yang didorong oleh AI dalam berbelanja dapat memungkinkan membuat konsumen sama sekali tidak bimbang. Nah, pada sesi ketiga terkait ringkasan dan trend overview ya. Jadi tantangan utama dalam mass personalization ini itu ada empat. Yang pertama adalah pemahaman data yang mendalam, di mana di sini menerapkan personalisasi massal memerlukan pemahaman yang komprehensif tentang preferensi pelanggan dan analisis data yang mendalam. Yang kedua, reaksi cepat dan fleksibilitas
Logistik itu harus bereaksi terhadap preferensi pelanggan yang berubah-ubah ya, menuntut lini produksi dan rantai pasokan yang fleksibel untuk memenuhi kebutuhan pelanggan tepat waktu. Yang ketiga, efisiensi biaya. Jadi logistik harus mempertahankan tingkat biaya yang sama untuk layanan yang dipersonalisasi, bahkan untuk barang yang dikustomisasi sebagian seperti produk standar. Yang keempat, kekhawatiran privasi data. Dalam upaya personalisasi, organisasi seringkali mengumpulkan lebih banyak data daripada yang diperlukan, yang dapat melanggar hak pengguna atas privasi data. Untuk outlook-nya, prospek masa depannya, itu ada 3 poin. Jadi pertumbuhan berkelanjutan. Jadi tren personalisasi massal akan terus berlanjut seiring meningkatnya ekspektasi dan permintaan pelanggan terhadap layanan yang disesuaikan. Yang kedua, peran logistik sebagai enabler. Jadi perusahaan logistik diharapkan menjadi enabler bagi strategi personalisasi massal pelanggan B2B mereka. Dan yang ketiga adalah aksi logistik. Jadi logistik ini perlu beradaptasi untuk menawarkan layanan kepada pelanggan B2B dan B2C untuk memenuhi pemenuhan pesanan yang dipersonalisasi melalui pertama adalah terkait dalam supply chain mereka yang berdasarkan permintaan konsumen yang diantisipasi, dan yang kedua mengembangkan service trigger otomatis yang didorong oleh AI driven analytics. Baik, sekian dari penjelasan saya terkait mass personalization. Saya berharap dengan adanya materi ini bisa membantu Bapak Ibu sekalian dalam memahami tentang apa itu mass personalization dan 3 poin penting dalam mass personalization untuk masa depan logistiknya. Kurang lebihnya mohon maaf jika saya ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.